Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Efri Deplin, SSI MPD SDT Kelas 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru nomor 22 Sawalebar, Kota Bengkulu. Kali ini kita akan belajar mengenai cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah, pada darah, dan pada organ peredaran darah. Materi kelas 5 SD tema 4 subtema 3 muatan IPA. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, karena kita masih dalam masa pandemi, jangan lupa untuk selalu mengenakan masker di mana saja, kapan saja, karena COVID-19 masih tersebar luas di sekitar kita. Untuk itu, kepada teman-teman harus menjaga kesehatan diri dengan cara minimal kita menggunakan masker untuk melindungi diri dan keluarga. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah dengan kegiatan membuat diagram alur, kalian diharapkan mampu menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan dapat mempresentasikan berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia menggunakan model sederhana. Dalam hal ini kita akan belajar mengenai peredaran darah kali ini atau gangguan kesehatan pada darah ini dengan video pembelajaran berikut. Nah, yang pertama kita langsung memasuki cara mencegah. Bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Oke, sebelum itu masih ingat apa itu jantung koroner? Masih ingat bukan? Kemudian apa juga istilah dari hipertensi dan hipotensi, atau istilah varises, atau teman-teman masih ingat juga dengan pelajaran kemarin apa yang disebut dengan hemofili atau dan thalassemia. Oke, kali ini kita tidak akan mempelajari itu lebih lanjut mengenai apa itu jantung koroner dan lain sebagainya, tapi kita akan menyinggung sedikit dan kita akan fokus kepada cara mencegah dari gangguan-gangguan kesehatan pada peredaran darah ini. Oke, kita ulang kembali apa itu jantung koroner. Oke, jantung koroner itu adalah tidak lain dan tidak bukan merupakan penyempitan pembuluh darah pada jantung. Nah, cara mencegah dari jantung koroner itu dapat dicegah dengan berolahraga secara teratur, kemudian istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur, mayur, dan buah. Nah, hipertensi masih ingat bukan? Apa itu hipertensi? Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah arteri meningkat atau sering disebut dengan tekanan darah tinggi. Bagaimana cara mencegah dari hipertensi ini? Nah, hipertensi dapat dicegah dengan berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur, mayur, dan buah. Hampir sama penanganannya seperti jantung koroner. Oke, ini hipertensi. Sekarang kita masuk ke selanjutnya.
Baik, hipotensi masih ingat bukan? Hipotensi itu tidak lain adalah kondisi tekanan dalam pembuluh darah arteri yang menurun, atau yang sering kita kenal dengan tekanan darah rendah. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya hipotensi pada seseorang? Nah, hipotensi sama halnya dengan hipertensi, sama juga halnya dengan jantung koroner. Hipotensi dapat dicegah dengan olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur mayur dan buah. Oke, bisa dibaca di buku juga dengan lebih cermat. Baik, selanjutnya adalah varises. Nah, masih ingat varises apa? Oke, kita singgung sedikit ya. Varises itu tidak lain adalah ditandai dengan munculnya benjolan berwarna keunguan. Di mana? Di area lipatan kaki antara betis dan paha kita. Nah, disebabkan oleh gangguan hambatan pada pembuluh darah vena. Ini untuk kita ingat kembali ya. Warnanya keunguan dan ini disebabkan oleh gangguan hambatan pada pembuluh darah vena. Baik, bagaimana cara mencegah varises? Nah, sebelum itu, kemudian biasanya dirasakan seperti pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di tungkai. Nah, ini cara pencegahannya. Cara mencegah varises itu dapat dilakukan dengan melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah dapat kembali lancar dan normal. Biasanya kalau kita pemanasan ada pendinginan ya. Jadi maksudnya kalau sudah berolahraga, tubuh kita mengeluarkan energi yang banyak, dan kemudian kenapa mengeluarkan energi yang banyak? Sehingga pembuluh darah itu dipicu untuk bekerja lebih ekstra. Pada saat demikian, maka kita dianjurkan untuk tidak melipat kaki. Bagaimana caranya? Ya, agar tidak terjadi varises, kita lakukan pendinginan dengan meluruskan kaki setelah berolahraga. Ingat, jangan pernah melipat kaki pada saat selesai olahraga. Begitu ya. Oke, itu tadi adalah bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua adalah bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Pada kesempatan ini adalah pada darah manusia. Oke, bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan pada darah? Oke, perhatikan materi berikut. Nah, kita akan memasuki bagian yang pertama, yaitu anemia. Anemia kemarin apa yuk? Coba. Anemia itu adalah kurangnya sel darah merah, betul ya. Jadi kurangnya sel darah merah dalam tubuh itu menyebabkan anemia. Nah, penyebabnya antara lain pendarahan hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan sel darah merah pada tulang. Nah, anemia itu dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan kaya zat besi, karena penyebab utamanya adalah kekurangan zat besi. Dari mana zat besi didapatkan? Yaitu pada sayuran seperti bayam, pada makanan telur misalnya, kemudian kacang-kacangan, ikan, dan daging merah atau daging sapi. Oke, ini adalah bagaimana cara kita mencegah anemia. Selanjutnya, leukemia. Masih ingat leukemia apa? Oke, leukemia itu disebut juga dengan kanker darah. Kenapa? Karena sel darah putih lebih banyak dibandingkan dengan sel darah merah. Nah, penyebab utama dari leukemia itu disebabkan oleh produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang belakang. Nah, ternyata leukemia itu dapat dicegah dengan cara menerapkan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga. Jadi semua aktivitas yang kalau kita bisa menelaah sedari tadi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit ini dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan rajin berolahraga ya. Oke, baik. Ini adalah cara mencegah
penyakit dari leukemia. Selanjutnya, demam berdarah atau DBD. Nah, ini disebabkan oleh infeksi virus dengue disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Oke. Nah, menyerang darah yakni trombosit atau keping darah. Akibatnya jumlah trombosit berkurang akibat infeksi tersebut. Cara pencegahannya bagaimana? Dapat dicegah dengan menjaga lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Ingat dengan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Ini ada label gerakan tepat pencegahan dini 3M. Menguras, menutup, mengubur barang bekas. Oke, baik. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah hemofilia dan thalassemia. Bagaimana cara mencegah hemofilia dan thalassemia? Ternyata hemofilia itu tidak dapat diobati. Akan tetapi dapat dicegah dengan cara menghindari terjadinya pendarahan agar darah tidak mengalir. Jadi dapat kita cegah dengan menghindari terjadinya pendarahan. Apa saja penyebab pendarahan? Luka dan sebagainya. Thalassemia juga tidak dapat dicegah, namun gejalanya dapat dikurangi dengan pengobatan. Ingat, thalassemia dapat dicegah dengan pengobatan. Banyak mengkonsumsi vitamin C juga ini sebenarnya, asam folat dan lain sebagainya, dan melakukan transfusi darah berkala. Baik, ini karena disebabkan oleh penyakit keturunan yang diturunkan oleh orang tua. Selanjutnya adalah kita akan memasuki bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah itu tadi cukup jelas. Dan pada bagian akhir ini akan diulas kembali bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama, beristirahatlah yang cukup. Jadi bagian yang pertama itu ada beristirahat yang cukup. Dengan beristirahat harapannya kita mendapatkan energi yang prima. Yang kedua adalah kita diharapkan mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Ingat juga halal dan thayyibah, halal dan baik. Oke, yang kedua adalah mengkonsumsi makanan gizi seimbang, halal dan baik ya. Dan cara yang ketiga adalah untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah adalah dengan berolahraga secara teratur. Bebas mau olahraga apa saja silakan. Di sini dicontohkan bersepeda karena masih tren di masa pandemi. Baik, inilah cara bagaimana kita menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, kita berharap semoga kita dapat menjaga kesehatan dan tubuh kita selalu prima dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit, apalagi corona yang masih berada di sekitar kita. Baik, untuk mengasah kemampuan kalian, karena ini adalah bagian dari akhir pelajaran tema 4, ada tugas dan latihan. Perhatikan dengan baik ya. Oke, tugas dan latihan yang akan kalian kerjakan pada kesempatan ini adalah mengerjakan soal pada link yang ada di deskripsi video ini atau tanyakan pada guru kelasmu. Harapannya adalah semangat belajar, semangat sukses, dan selalu bahagia. Terima kasih atas perhatiannya, dan sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa di like dan di komen juga di subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.